Q&A. Ini karena banyak yang bertanya. Oke, sekarang saya buatkan video untuk teman-teman yang siap-siap mau tes P3K di tahun 2022. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang langsung nge-WA, inbox juga, dan ke IG juga ada. Ini dari yang pertama dari Pak Asep. Kang, ari ngahonor atau sabaraha tahun? Oke Kang, enak dijawab ku abdi ya. Abdi ngahonor di tahun 2008 Kang. Mungkin udah hampir 13 tahun ya, 14 tahun. Itu saja. Oke, yang kedua dari Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, Pak, lulusnya di tahap 1 apa tahap 2? Lulus kemarin di tahap 2 ya. Karena tahap 1 gagal. Lulusnya di tahap 2. Nah, untuk teman-teman yang siap-siap tes, saya sudah buatkan video. Linknya ada di sini nih. Nih linknya. Teman-teman tinggal klik. Di sana ada tip kumaha carana lulus P3K. Nah, tinggal klik. Yang ketiga dari Ibu Sukaini. Nah, Ibu Sukaini, Bapak itu bagaimana caranya bisa lulus suami istri? Oh iya, mungkin dia lihat foto saya yang ini nih foto saya bareng istri, dan alhamdulillah lulusnya di tahap 2 bareng istri juga ya. Tahap 1 dan tahap 2 itu sama, nggak ada yang beda ya. Nah, yang keempat dari Pak Sunar. Pak Sunar, Pak, bagi-bagi dong tip and trick lulus P3K. Oke, nanti udah dibuatkan videonya teman Pak Sunar. Pak Sunar, ini tinggal diklik aja ini nih, di sana ada tipnya ya, tip dan triknya. Untuk saya kemarin itu karena di tahap 1 itu gagal, nah dijadikan motivasi di tahap 1 dengan cara belajar. Pak Sunar, belajar membaca, mendengarkan, dan menulis ya, itu intinya. Membaca, mendengarkan, menulis, dan berdoa, ngadua ya, ngadua ya, berdoa tiap malam, berdoa ya. Karena otak saya kan pas-pasan ya, jadi tiap malam berdoa memohon supaya lulus, supaya dilancarkan, minimal kita bisa PG lah, nilainya di atas PG, dan alhamdulillah di tahap 2 lulus bareng istri. Terus setelah Pak Sunar ada Pak Andri Gunawan. Pak Andri Gunawan nih, Pak Andri Gunawan. Sekarang saya jawab nih videonya nih, pertanyaannya. Pak, selain ngajar kegiatannya apa lagi? Selain ngajar, saya buat video ya. Video apa saja, asal hari libur. Kalau misalkan Minggu, dan kebetulan hari ini hari Sabtu libur ya, saya lagi mau buat video nih. Ini salah satu siswa yang ada di Pelabuhan Ratu yang masuk ke tingkat provinsi, Kriya Anyam nih. Video kemarin saya buat masuk ke tingkat provinsi juga. Itu di Kriya Anyam, lomba membuat anyaman. Ini videonya ada nih. Ini yang keenam dari Pak Indra. Nah, Pak Indra, supaya lulus P3K apa kudu belajar? Supaya lulus P3K apa harus belajar? Ini nulisnya bahasa Sunda ya. Supaya lulus P3K apa kudu belajar? Ya kudu belajar atuh Kang. Lamun teu belajar mah mau lulus Kang, dijamin mau lulus ya. Minimal kita
berusaha ada ikhtiarnya. Itu pengalaman saya kemarin di tahap 1 gagal dan tahap 2 itu lulus. Itu gak gampang teman-teman ya, teman-teman bapak ibu guru, gak gampang. Saya harus belajar, membaca, mendengarkan, bahkan sambil ditulis dengan menggunakan bahasa saya sendiri. Tuh, karena otak saya pas-pasan jadi ditulis lagi gitu. Dan alhamdulillahnya nempel di kepala ya. Dan selain belajar juga Pak Indra berdoa ya, karena berdoa itu wajib ya. Selain belajar, tanpa doa hampa. Jadi tetap harus belajar, harus berdoa. Caranya berdoa ya setiap sholat kita berdoa ya. Ini untuk yang muslim, kita bisa bangun malam untuk sholat. Mungkin bapak ibu guru lebih paham ya untuk kegiatan itu. Di malam hari bangun dan berdoa, sholat malam ya, terus berdoa tiap hari ya. Apalagi selama 40 hari jangan berhenti Pak Indra, tong eureun ngedoana selama 40 hari, diusahakan. Lebih bagus lagi ya tiap hari ya. Tuh. Terus ada lagi dari Ibu Siska. Teknik belajar apa yang digunakan supaya bisa lulus? Soalnya di usia saya saat ini 32 tahun, boro-boro mikiran soal. Soalnya di usia saya saat ini 32 tahun, ya gak ada waktu untuk mikir soal gitu ya. Seperti itulah, ini nulisnya bahasa Sunda dia, karena orang Sunda ya. Saya tinggal di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, jadi ngomongnya bahasa Sunda. Teknik belajar yang kemarin saya pakai jadi mendengarkan sambil ditulis. Apapun yang saya dengar dari narasumber, saya nonton kemarin referensi di YouTube ya. Banyak di YouTube, teman-teman tinggal buka aja di YouTube. Banyak di YouTube. Buka sambil ditulis apa yang narasumber katakan, ditulis dengan menggunakan kata-kata yang lebih dipahami oleh kita sendiri ya. Tulis, dan insya Allah nanti akan nempel di otak kita. Insya Allah, yakin ya. Apalagi dibarengan dengan doa malam mujarab. Ada lagi ini Ibu Siska. Ibu Siska udah. Ada Pak Gani. Pak, sabar sih jarak tempat kerja dari rumah? Pak, berapa sih jarak tempat kerja dari rumah? Kalau dulu sebelum lulus itu jaraknya kisaran 10 kilo ya. Lumayan, harus menyeberangi jembatan. Karena lintas kecamatan, saya kecamatan ini ngajarnya di kecamatan ini. Jadi harus menyeberangi jembatan dulu, masuk ke kota, masuk ke gunung, naik gunung, turun gunung gitu. Kalau dulu sebelum lulus, dan alhamdulillah sekarang saya dekat. Mungkin berapa kilo ya? 5 kilo ada ya, 4 kilo dah. Kalau dihitung waktu kisaran 5 menit saya sudah sampai di sekolah, karena dekat, masih satu kecamatan. Ada lagi Pak Ilwan. Kang, nilai abdi naik tahap 1 dan tahap 2 gimana dong? Oh, jadi nilai Pak Ilwan gak ada kenaikan di tahap 1 dan tahap 2. Pak Ilwan belajar ente ya, minimal Pak Ilwan itu harus baca ya, mendengarkan apa yang Pak Ilwan dengarkan ditulis Pak Ilwan ya. Ini sharing aja karena kemarin saya lulus itu seperti itu ya. Saya belajar, mendengarkan di YouTube, baca-baca juga, terus ditulis apa yang saya baca, saya dengar itu ditulis, dirangkum,
Dan alhamdulillah bisa ya. Tuh, terus Pak Ilwan coba dong untuk berdoa, mendekatkan diri ya, minta apa yang Pak Ilwan inginkan, dan mudah-mudahan sekarang diberikan kesempatan untuk bisa lulus. Dan untuk sekarang itu diprioritaskan yang PS1 kan, yang lulus passing grade di tahap 2 atau tahap 1 itu diprioritaskan. Mudah-mudahan cepat nyusul untuk teman-teman yang udah passing grade. Dan untuk yang belum passing grade, diusahakan dicicil dari sekarang, karena saya juga dulu sebelum tes itu jaraknya kisaran 4 bulan 3 bulan gitu ya, dari tahap 1 ke tahap 2 itu lumayan lama. Nah, saya gunakan dengan belajar, saya manfaatkan dengan belajar, baca, mendengarkan, dan berdoa juga ya. Tuh. Terus ini untuk yang ke-10, Pak Weki. Kang, kumaha sih supaya bisa lulus? Ini untuk Pak Weki, sama seperti tadi ya, sama Pak Ilwan juga. Dan untuk teman-teman yang nonton ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada sebagian ada yang sudah tersampaikan pertanyaannya dari pertanyaan teman-teman ini, dan mudah-mudahan jadi referensi juga buat teman-teman. Jadi kalau ingin lulus itu pertama harus belajar, membaca, dan mendengarkan. Itu ya, Pak Weki harus belajar, pokoknya belajar, terus berdoa juga ya. Itu kuncinya itu teman-teman. Jadi kalau kita ingin lulus harus belajar, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah saya sudah merasakan, saya berusaha untuk belajar. Dulu saya belajar itu bangun jam 2 malam ya, bangun jam 2 malam, langsung sholat malam, berdoa. Setelah berdoa saya buka lagi apa yang sudah saya tulis tadi ya, dibaca lagi, dengarkan lagi, pokoknya belajar. Insya Allah ya, teman-teman akan lulus, insya Allah lulus, insya Allah nyusul di sekarang ya. Itu. Oh, ini dari Pak Tatang. Pak Tatang, Kang, apa ada bocoran? Bocoran di mana, Kang? Gak ada bocoran ya. Jadi untuk teman-teman awas nih, gak ada bocoran. Teman-teman tinggal belajar aja. Teman-teman buka YouTube, buka Google, cari di Google, cari di YouTube, referensi, terus dibaca, didengarkan, dipelajari, dan alhamdulillah kalau dari rezeki teman-teman, Bapak Ibu guru, insya Allah bisa ngisi. Kalau rajin membaca, mendengarkan, nonton YouTube, nah, insya Allah ada, gak ada bocoran ya. Kalau ada bocoran enak, tinggal nyontek aja isi ya. Itu awas, gak ada bocoran. Sekarang itu teman Bapak Ibu juga udah tahu kan, jadi ketika ngisi nilainya langsung muncul. Terus pertanyaannya susah, pertanyaannya panjang-panjang, gak ada bocoran ya. Ini untuk Pak Tatang, gak ada bocoran Pak ya. Ini ada lagi dari Kang Abai, apa Pak Abai ya. Kang Piki Kreator itu benar guru apa bukan? Oh, buat Kang Abai, ini Kang Abai Pak guru apa bukan ya? Nggak tahu. Pak Kang Abai, iya guru, ngajar. Kalau di YouTube itu sampingan aja ya. Menyalurkan hobi aja gitu ya, benar guru. Nih guru nih ngajar nih di sekolah baru. Ini ada lagi dari Pak Dona. Pak, berapa sih harga kameranya?
Harga kameranya murah Pak, aduh, masih standar ya, lumayan lah kalau untuk merekam ini, lumayan. Di sini saya pakai Canon M3, harganya murah, tinggal ditonton aja di apa, di banyak referensi di YouTube juga. Canon M3 lumayan lah dengan menggunakan lensa fix, lumayan lah, harganya lumayan murah ya. Terus ada lagi Pak Ayi nih, Pak belajar ngedit di mana? Dulu ngedit itu belajar awal ngedit dari nonton YouTube ya, nonton YouTube, ditulis. Jangan lupa pokoknya kalau kita lupa pohoan, namun cek Sunda nama lamun orang pohoan, tulis naon anu dipelajari, ditulis ya, mungkin bakal kapangi. Saya ada catatannya dulu, bikin catatan naon anu pernah belajar dari mulai Premiere Pro, Filmora, apalagi ya banyak ya edit video itu. Sekarang lebih mudah, itu ada CapCut, VN, gampang sekarang mah, tinggal nonton YouTube nih. Untuk pagi tinggal nonton YouTube, cari referensi, pokoknya rajin nonton YouTube baru ditulisnya paginya, naon anu dipelajari ditulis, insya Allah bakal bisa ya. Terus entong bosan-bosan ya, belajar, pokoknya itu pagi belajar ngedit itu dimana saya belajar ngedit dari YouTube ya. Dan sharing ke teman, bertanya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kalau mau bisa bertanya, belajar, tulis itu. Wah, kamu nukuhan mah tulis itu. Oke, cuma ada 14 pertanyaan. Mungkin masih banyak ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang belum kebaca pertanyaannya, kejawab pertanyaannya, mohon maaf. Nanti saya sambung lagi buat ke part 2 nya. Kita buat lagi Q&A yang part 2 tentang cara lulus P3K. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.